Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai kajian kita dengan bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka jalan-jalan kebaikan depan kita mudah melaluinya. Ila hadratul Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'an malaikatullah lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina hum wasmaruhum tahlan wa asma'ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita teruskan di surah Al-Bayyinah ya, ayat 6 sampai dengan 8 akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dan ahli kitab serta orang-orang musyrik akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sedang orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah makhluk yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abad. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga-surga adn yang dihiasi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka abadi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka akan mendapat ridho dari Allah dan mereka sendiri puas dengannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah hadiah bagi orang yang takut murka Tuhan. Terjemahan dari surah 6 sampai dengan ayat 8 yang sudah ditulis oleh guru kita Profesor Zaini. Kita coba maknai. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina. Orang yang kafir. Kafirin saya kira kita sudah tahu maknanya. Orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadah itu kan pembatas antara mukmin dan
Maka sepanjang itu dia masih mengucapkan kalimat syahadat, kita tidak boleh mengatakan kafir. Karena konsekuensinya ketika kita mengatakan kafir itu, ini dia tervonis sebagai ahli neraka. Dan itu bukan wilayah kita sebenarnya. Ketika Quran memberikan kategorisasi, ada kafir, ada musyrik, ada mukmin, itu kategorisasi yang tidak sebagai dasar untuk kita menghakimi pihak lain. Karena bukan kepentingan kita menghakimi pihak lain. Ini kamu kafir, kamu muslim, musyrik. Itu bukan urusan kita. Jadi bukan apa istilahnya ya. Tugas kita itu bukan menjustifikasi itu, bukan menghakimi itu. Tugas kita adalah untuk menunjukkan kriteria-kriteria itu supaya orang yang dengan kriteria itu ketika dia menyadari, oh saya dengan kriteria itu masih masuk kategori yang belum mukmin, itu dengan kesadarannya sendiri. Kemudian dia sadar, dia masuk pada kategorisasi yang muslim. Ini kan agama kita ini kan sebenarnya ketika menunjukkan kategorisasi itu kan bersifat umum, tidak menunjuk hidup. Innalladzina kafaru. Kriterianya begini. Orang yang dengan kriteria begini nanti akan diancam begini. Nah, ini bukan tugas kita untuk menunjuk secara person namanya. Kamu ini orang kafir. Ini bukan tugas kita. Karena Quran juga memberikan kategorisasi itu. Artinya kategorisasi itu lebih kepada kita memasukkan diri kita itu pada kategorisasi yang mana. Kalau secara kesejarahan orang terkategorisasi sebagai muslim itu ketika dia sudah mengikrarkan kalimat syahadah, kan gitu ya. Jadi sepanjang dia sudah mengikrarkan kalimat syahadah, maka kita jangan mengatakan dia sebagai orang. Soal level keislamannya yang berbeda-beda, level ketaatan yang berbeda-beda, yang sudah taat saja belum tentu juga di hadapan Allah itu ya tertinggi nilainya. Bisa jadi yang saat ini secara lahiriah kasat mata itu kita anggapnya sebagai orang yang menentang tatanannya Allah, meminum, mabuk, berzina. Tetapi dia pernah mengucapkan kalimat syahadat. Dan di akhir hayatnya ternyata dia diberikan hidayah oleh Allah, dia masuk surga. Ini kan banyak cerita-cerita begitu ya. Seorang pelacur yang kemudian dia menyelamatkan ekor anjing yang kehausan, ternyata dia diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang pembunuh 99 orang, dia niat untuk taubat, belum kesampaian dia melaksanakan amal solehnya, tetapi dia sudah bergerak dari tempat yang ditunjukkan untuk ke tempat yang baik tadi. Ternyata tengah jalan dia meninggal, itu pun dalam rahmat Allah. Artinya kita tidak bisa memvonis bahwa orang itu kafir semata-mata secara lahiriah di depan kita itu kelihatannya fasik, kelihatannya orang yang berdosa. Nah, memang bukan wilayah kita. Sementara kita yang setiap hari sudah sekolah, sudah ngaji, bilang mudah-mudahan kita tidak itu. Tapi kita juga ditunjukkan ada orang yang sudah sangat taat ternyata di akhir hayatnya suul. Artinya bukan wilayah kita untuk menjustifikasi. Biarkan Quran itu memberikan kriteria-kriteria. Kemudian masing-masing orang itu
nilai dirinya masuk kriteria mana. Karena itu lebih bermanfaat daripada kita memvonis orang lain untuk masuk kriteria tertentu. Itu lebih manfaat kita ketika kriteria-kriteria tadi itu digunakan untuk menyadarkan secara personal diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain, kamu fasik, kamu ini. Saya kalau membaca yang di broadcast itu kadang sedih. Ini di seakan-akan itu orang-orang kafirun munafikun, mereka menentang agama-agama Allah. Yang mengatakan gitu itu juga belum tentu dia itu seiman yang paling kuat, paling benar. Makanya saya lebih ini maka itu urusan lain. Tapi bagi saya kategorisasi di Quran yang di situ disebutkan ada kelompok kafir, kelompok musyrik, kelompok munafik, itu bukan untuk bukan untuk menghakimi pihak lain, tetapi untuk menghakimi diri kita sendiri masing-masing, kita masuk kategorisasi mana. Dan rata-rata pendakwah itu tidak mengecap. Dia hanya menyampaikan. Ketika kemudian ada orang sadar dengan kriteria itu dia belum masuk pada kriteria mukmin yang baik, itu biarlah kesadaran itu tumbuh dari dirinya sendiri. Bukan karena kita cap, kamu masih begini. Ini beda ya. Beda. Ketika kita hakimi orang lain dengan kriteria tertentu, kamu masuk kategori ini, kategori kafir katakanlah. Itu beda dengan ketika secara sadar orang itu masuk dalam kategori tertentu karena kesadarannya sendiri. Ini satu. Yang kedua yang kita bisa pahami, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan tinggal di neraka selama-lamanya. Kata selama-lamanya di situ ada bentuk redaksi yang berbeda. Jannatu adnin tadi khalidina fiha abada. Sedangkan di An-Nar itu khalidina fiha. Ada perbedaan. Kalau di neraka di situ cuma disebut khalidina fiha, sedangkan di surga itu khalidina fiha abada. Ada yang memahami dari kesan makna itu bahwa kekalnya neraka itu berbeda dengan kekalnya surga. Kalau kekalnya neraka itu dia masih berpotensi untuk pindah ke surga. Tetapi kalau kekalnya surga itu dia tidak lagi turun menjadi ke neraka. Jadi orang yang dihukum di neraka itu ketika sudah selesai masa hukumannya dalam tanda kutip, kemudian dirahmati oleh Allah, dia bisa diangkat ke surga. Tetapi orang yang sudah di surga itu kan tidak akan diturunkan ke neraka. Kesan makna begitu. Lalu yang kedua, ada yang memberikan makna begini. Kalau surga dan neraka itu dikategorisasikan sebagai makhluk Allah yang kekal. Surga dan neraka itu kan makhluk Allah. Karena selain Allah adalah makhluk. Yang khalik hanyalah Allah. Kalau ada makhluk Allah yang disifati dengan sifat kekal, sementara penghuni surga dan neraka itu adalah manusia. Berarti manusia itu termasuk makhluk Allah yang kekal dalam arti dikekalkan oleh zat yang maha kekal. Tetapi kekalnya ini bukan sama dengan baqa dan fana. Karena yang baqa adalah Allah. Selain Allah adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul kullu man 'alaiha fan. Ya terus wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu. Jadi fan
Semua yang selain Allah itu kan fana. Sedangkan yang baqa hanyalah Allah. Nah, dengan sifat bahwa manusia itu sekali dia dicipta, dia hanya akan pindah ke alam lain. Itu bisa dikatakan manusia sebenarnya juga kekal. Tetapi bedanya, kekalnya bukan kekal yang baqa. Karena kekalnya tadi hanya dikekalkan oleh zat yang maha kekal. Itu pasti beda ya. Karena kalau Allah itu wal awwalu wal akhir. Allah itu zat yang maha awal, tidak ada yang mengawalinya, dan zat yang maha akhir, tidak ada yang mengakhiri setelah itu. Selain itu berarti ada awal, ada akhir. Kalau logika begitu ya. Berarti kekalnya surga dan kekalnya neraka itu bukan kekal yang tanpa akhir, termasuk kekalnya manusia. Karena al-awwalu wal akhiru adalah Allah, gitu ya. Sementara yang selain itu berarti ada awal, ada akhir. Nah, kalau kemudian disebut surga dan neraka, yang kemudian manusia ada di dalamnya itu, surga dan neraka itu kekal, yang kemudian ada yang mengatakan kalau begitu surga manusia adalah kekal. Nah, itu kekalnya bukan kekal yang tanpa awal dan tanpa akhir. Oleh karena itu mungkin makna kekal yang ada di konteks itu adalah kekal dalam pengertian manusia yang selama-lamanya. Selama-lamanya itu dalam hitungan mungkin miliaran tahun, sehingga seakan-akan dalam bahasa manusia itu lama sekali tidak terhingga. Jadi dulu pernah ada buku itu bunyinya surga dan neraka tidak bunyinya surga dan neraka tidak kekal. Itu ya berangkat dari logika itu bahwa yang kekal itu hanya Allah. Lalu apa makna kholidina itu? Makna kekalnya surga dan kekalnya neraka itu? Ya kekalnya surga dan neraka itu adalah kekal yang dalam hitungan miliaran tahun, yang dalam bahasa manusia itu sulit untuk menggambarkan kelamanya itu, akhirnya diberikan bahasa kholidin untuk menunjukkan betapa lamanya surga dan neraka. Wallahu alam. Andaikan pun kita mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal karena dia penghuni surga dan neraka yang kekal, maka kekalnya manusia, kekalnya surga, kekalnya neraka itu kekal karena dikekalkan zat yang maha kekal. Jadi tidak boleh bahwa kekalnya itu karena semata-mata kekalnya, dia harus digantungkan kepada zat yang maha kekal. Al-mukhalafatul hawa. Ini sedikit logika. Tapi begini, ini penting untuk kita sampaikan. Saya pernah nyampaikan mungkin sebelumnya dari sini, saya sampaikan juga. Bahwa manusia itu sekali dia dicipta, ada, dia akan tetap ada. Sekali kita ditakdirkan ada, itu kita akan pindah alam. Kan? Ada orang yang ditakdirkan hidupnya itu mungkin hanya 1 hari. Dia lahir, enggak. Apakah esensinya kemudian dia sudah tidak lagi ada? Karena kita baca di riwayat-riwayat bahwa bayi yang lahir meninggal itu nanti akan menjemput orang tuanya di surga kan? Berarti nanti sampai dia hari kiamat dia masih dihidupkan oleh Allah. Itu orang yang baru hidup sekali. Lalu kita yang hidup katakanlah lebih dari sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu kemudian setelah hidup di sini kita akan pindah alam ke alam barzah. Dari alam barzah sampai dengan kita menanti di alam kebangkitan, alam kiamat nanti. Dan di akhir ujung kehidupan adalah yaumul akhir. Maka disebut yaumul akhir karena tidak ada hari setelah itu. Yaitu hanya ketika kita sudah dimasukkan apakah surga ataukah neraka. Nah, apakah di situ orang yang berbeda dari kita? Orang lain dari kita? Bukan, yaitu kita sendiri. Diri kita ini sendiri. Artinya kita ini sekali dicipta ada, itu ya akan tetap ada. Hanya berubah materinya.
dari yang semula kita berbentuk badan basyariah begini ya, sama dengan basyariah kita sama dengan binatang, hewan kan, kemudian kita dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan kembali. Meskipun dibangkitkan kembali itu oleh para ulama, mereka bersepakat bahwa dibangkitkan bukan hanya roh, tapi roh dan jasad. Kita kan dibangkitkan dari alam kubur itu bukan hanya rohnya, tetapi roh dan jasad. Tetapi ketika sampai di surga nanti, kita juga mendapatkan riwayat bahwa orang-orang di surga itu tidak ada yang tua. Nah, gitu ya. Semuanya usia yang sekarang. Ini yang saya membayangkan. Jadi jangan terlalu rumit sekali. Agama jangan terlalu rumit. Ya, ini sekedar kita merefleksikan saja. Ini boleh-boleh saja kita. Tapi saya ingin membawa gini, bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang sesat. Tapi sekali kita dicipta oleh Allah ada, ya kita akan bertanggungjawabkan keberadaan kita ini sampai dengan yaumul qiyamah. Maka kita tidak boleh menyesali keberadaan kita karena kita sudah ditakdirkan ada itu kemudian kita sesal. Waduh kalau gitu itu sama saja dengan di akhir surah An-Naba itu. Ya laitani untuk orang yang menyesal status kemanusiaannya. Dia menyesal sudah cita sebagai manusia. Kalau begitu aku milih dari debu saja. Biarpun diinjak-injak, biarpun di apa ya, dibuangin kotoran ya apa itu, tapi nggak bertanggung jawab terhadap Tuhan, kan gitu ya. Itu orang yang menyesal karena menyesal terhadap status manusia. Nah, maka sekali kita ada, itu sebenarnya kita akan ada dan harus mempertanggungjawabkan keberadaan kita. Iya, poinnya. Poin yang ingin saya sampaikan termasuk terkait dengan khalidina fiha. Jadi manusia itu sekali hidup ya kita tidak boleh main-main. Karena kita harus mempertanggungjawabkan keberadaan kita. Ya ilahi manusia. Mempertanggungjawabkan tugas kekhilafahan kita, mempertanggungjawabkan tugas kehambaan. Kan dua itu ya. Manusia itu kan tugas sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang hamba, tugas saya cuma taat. Nah, namanya hamba. Hamba itu kan tugas utamanya adalah taat. Taat perintah, apapun yang diperintahkan, sudah. Nggak saya ilustrasikan, seorang mukmin itu nggak usah berpikir dia akan mendapatkan apa ketika dia mengerjakan sesuatu. Tapi kerjakan sesuatu. Hasilnya, biar Allah yang berpikir kita akan diberi apa. Berkali-kali saya sampaikan terkait dengan respon Nabi Musa terhadap perintah Allah memukulkan tongkatnya ke laut. Dia nggak tahu bahwa setelah dia melaksanakan perintah memukulkan tongkat ke laut itu, lautnya akan terbelah. Dia nggak berpikir sebelumnya. Tetapi karena itu perintah Allah, ya dia laksanakan. Toh itu nggak berat, cuma mengangkat tongkat, dipukulkan ke laut, dia nggak berpikir, loh ternyata kejadiannya di jauh di luar dugaan dia kan. Maka seorang mukmin itu tugas saya sudah taat saja, nggak usah berpikir hasilnya, karena hasil itu Allah yang akan kendalikan, jauh di luar ekspektasi kita. Nabi Musa juga nggak tahu itu, ketika disuruh memukulkan tongkat ke laut nggak tahu bahwa ternyata lautnya akan terbelah. Berkali-kali saya sampaikan untuk memberikan ilustrasi bahwa ketaatan sepenuhnya seorang hamba itu ketaatan yang tanpa sebab saja. Ya sudah, karena diperintahkan taat. Gak usah terlalu dilogika. Kenapa sih kamu taat? Loh, gak usah terlalu protes maksud saya. Ya Tuhan, kenapa saya harus memukulkan tongkat ke laut? Apa gunanya? Kan gak harus begitu ya. Itu kalau kita bertanya, kalau Musa waktu itu sempat bertanya kepada Tuhan, kepada Allah. Misalnya, Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Kemudian, ya Allah untuk apa? Misalnya gitu ya. Sudah sempat mati dia. Karena sudah dikejar oleh Fir'aun kan gitu ya. Nah, tapi karena ya sudah, karena ini perintah saya pukulkan ke laut kan. Ternyata hasilnya juga ekspektasi. Nah, saya selalu mengatakan tugas seorang hamba kita itu pertama. Tugas kedua adalah tugas kekhilafah.
kekhilafahan itu tugas sebagai khalifah. Yang tugasnya itu berarti dia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan bumi dan keselamatan isinya. Orang itu, manusia itu, kita bertugas untuk menjadi solusi orang lain, bukan sebagai problem. Tugas manusia itu sebagai solusi. Jangan sampai keberadaan kita itu justru menjadi problem. Maka dimanapun, kalau kita berpikir bahwa kita ini sebagai bagian dari solusi, kita akan bermanfaat. Tetapi kalau kita nggak pernah berpikir, kita hanya akan menjadi benalu di dimanapun. Dan kita akan, yang namanya benalu itu akan selalu disingkirkan. Yang namanya benalu, kan gitu ya. Kalau kita nggak pernah berpikir bahwa kita menjadi solusi, kita akan menjadi benalu. Yang namanya benalu itu pasti akan disingkirkan oleh petani. Yang karena ini mengganggu tanaman kan gitu ya. Itu pasti begitu. Itu logikanya sederhana saja. Dan karena itu kalian ini terkait dengan status kemanusiaan yang tadi pertama itu ada kategorisasi kafir, kategorisasi muslim dan sebagainya itu. Kita bukan pada wilayahnya untuk menghakimi pihak lain. Lalu yang kedua, dari aspek kholidina fiha yang kita bahas. Kholidina fiha itu artinya sekali kita dicipta oleh Allah itu keberadaan kita itu bukan main. Akan pertanggungjawaban keberadaan kita itu ila yaumil qiyamah. Itu enggak berhenti. Sampai dengan yaumul akhir dan yaumul akhir yang itu di Quran itu nama-nama kiamat kan macam-macam. Ada yaumul ba'ats, yaumut taqabun, yaumul hasyr, yaumul mizan, yaumuddin, itu kan hari-hari kiamat, nama-nama hari kiamat. Tetapi satu terakhir adalah yaumul akhir. Karena itu hari yang terakhir, nggak ada hari lain setelah itu, penentuan. Di yaumul akhir itu hanya ada dua tempat. Surga atau dan itu kita ya, itu kita. Itu jangan dibayangkan bahwa itu orang lain, itu kita. Kita akan ada di situ. Itu dirintis dari sekarang, dirintis dari untuk bisa mempertanggungjawabkan keberadaan manusia ini. Kita menyadari tadi dua tugas kehambaan dan tugas kekhilafahan. Tugas kehambaan itu dasarnya adalah ketaatan, tugas kekhalifahan dasarnya adalah solusi. Kita memposisikan diri sebagai solusi, bukan sebagai problem dari lingkungan kita. Maka itu disebut ulaikahum syarrul bariyah, terburuk. Saya sebut tadi benalu tadi kan, benalu, terburuk. Itu kan sifatnya benalu itu kan merusak. Dia hidup menempel di satu pohon, merusak pohon itu hingga mati, ya kan? Tahu apa itu kalau di Jawa di desa dulu apa? Undak-undak cacing itu namanya? Yang kuning-kuning, yang kayak mie itu loh. Kan benalu itu. Tahu ya? Itu undak-undak cacing. Namanya nama saya undak-undak cacing. Itu kayak kuning gitu. Kalau sekali sudah ada di situ, dia kan berkembang terus sampai pohon induknya itu akan mati kerdil ketika ditempeli itu. Ada benalu yang berjenis lain. Nah, maka posisi kita itu hendaknya menjadi solusi, bukan rahmat. Maka disebut di sini ulaikahum syarrul bariyah. Syarrul bariyah nanti terkait juga dulu. Orang yang tidak bisa mempertahankan status kemanusiaannya sebagai manusia yang mulia itu akan jatuh kepada makhluk yang hina. Dan hinanya manusia itu saya sampaikan sebelumnya, dan itu ada ayatnya. Manusia itu kalau dia tidak bisa mempertahankan status kemanusiaannya, yang paling dekat dia dengan karakter manusia itu adalah babi dan kera. Babi dan kera. Dan secara penelitian ilmiah medis ternyata DNA yang terdekat dengan manusia itu DNA babi dan kera. Ternyata Quran menyebutnya itu babi dan kera. Itu orang yang ketika dia tidak bisa mempertahankan ruh kemanusiaannya itu dia akan terjun menjadi atau terdegradasi
menjadi seperti Allah. Itu yang kita sampaikan dulu. Kita renungkan di pagi ini. Jangan lupa lagi. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya dan faedahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.